memperkenalkan diri, nama saya Lita Agustina dari Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu PGSD dari Universitas Garut. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah tentang etika lingkungan dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebagai umat manusia yang paling mulia, marilah kita panjatkan puji berserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin, sehingga kita mampu beraktivitas seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern, yakni ilmunya yang maju, teknologinya yang maju. Semoga kita selaku umatnya yang paling mulia, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita harus belajar tentang etika lingkungan? Bagaimana etika lingkungan itu yang harus diterapkan dalam diri kita? Apakah ada hubungannya dengan wabah sekarang, yakni COVID-19? Nah, di sini menurut pandangan Islam mengenai etika lingkungan, yaitu manusia adalah faktor dominan tentang berkualitasnya lingkungan. Baik buruknya lingkungan itu tergantung bagaimana manusia memanfaatkan dan mengelolanya. Etika lingkungan juga bukan hanya membahas tentang manusia saja, namun membahas tentang seluruh alam semesta, yaitu hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tumbuhan, hubungan manusia dengan lingkungannya itu sendiri, dan begitupun sebaliknya. Lantas, kenapa kita harus mempelajari tentang etika lingkungan? Karena lingkungan sangat diperlukan untuk menekan global warming. Orang yang tidak mempunyai etika lingkungan, mereka akan sewenang-wenang memanfaatkan lingkungannya tanpa mengetahui akibatnya. Contoh, mereka akan menebang pohon dengan sembarangan. Yang lainnya, mereka akan membuka agribisnis kebun dengan sembarangan. Lalu, mereka akan membuka hutan demi kebutuhannya pribadi tanpa mengetahui sebab akibat nantinya akan apa. Nah, di sini kita sebagai hamba Allah, kita harus mampu mengondisikan lingkungan kita, memanfaatkan lingkungan kita sesuai dengan porsi yang kita perlukan. Ada dua ajaran dasar yang berhubungan dengan etika lingkungan, yakni yang pertama, Rabbul Alamin, yaitu Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan hanya Tuhan manusia saja. Yang kedua, Rahmatan lil Alamin, maksudnya apa? Manusia diberi amanat untuk mewujudkan segala perilakunya dalam rangka memberikan akhlak yang baik dan kasih sayang terhadap seluruh alam. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa fil ardi ayatul lil muqinin, yang artinya, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Subhanallah ya, maka dari itu kita sudah sepatutnya untuk saling bertanggung jawab dalam memelihara lingkungan kita. Saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana etika Islam terhadap lingkungan yang patut kita ketahui? Yaitu yang pertama, alam sebagai rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, maka dari itu kita sudah sepatutnya dan sepantasnya untuk memanfaatkan lingkungan kita dengan sesuai porsi kita yang diperlukan. Yang kedua, Allah melarang kita untuk merusak alam. Allah berfirman dalam surah
Al-Isra ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma asabakum min musibati fabimma kasabat aydikum, yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kepadamu maka itu disebabkan oleh perbuatanmu itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik ya. Yang selanjutnya, poin ketiga, menjaga dan memelihara lingkungan. Apa yang kita harus jaga? Yaitu kebersihan. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Karena dalam surah Al-Mudatsir ayat 4, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabakum patohar, yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Itu sudah jelas, karena kebersihan itu akan menjaga diri kita dari penyakit pikiran, penyakit hati, penyakit seluruh anggota tubuh, dan penyakit cinta. Mengapa kita harus menjaga kebersihan? Yaitu yang pertama, menentukan keimanan seseorang. Riwayat hadis Muslim yakni tuhuru sahro imani, yang artinya bersuci itu separuh keimanan. Yang kedua, menentukan nilai amal. Yang ketiga, menjaga kelestarian alam. Dalam hadis Muslim, Abu Dawud dan Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membuang air kecil ke dalam air yang tidak mengalir, karena itu akan merusak air tersebut. Yang terakhir, menentukan identitas seorang muslim. Masya Allah. Selanjutnya yang keempat, tentang etika lingkungan, menghidupkan lahan mati. Dalam hadis Anas, Ibnu Hibban dan Ahmad, yakni barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, baginya pahala. Dan semua makanan yang dimakan oleh burung dan hewan itu menjadi sedekah baginya. Subhanallah. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam secara profesional, yaitu kita memanfaatkan alam kita sesuai dengan porsi kebutuhan kita, jangan berlebih-lebihan, karena itu semua akan berdampak nantinya bila mana sumber daya alam kita mengurang, maka kita akan kesulitan dalam mengelola untuk kebutuhan diri kita pribadi ataupun untuk kebutuhan bermasyarakat. Selanjutnya yang terakhir, memahami dan peduli terhadap bencana alam, yaitu yang pertama, kontribusi perilaku manusia. Yang kedua, menempatkan pemukiman. Yang ketiga, mengedukasi korban bencana alam. Saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana hubungannya etika lingkungan dengan wabah sekarang yang sekarang kita alami, yakni COVID-19? Di sini kita sebagai seorang Muslim, sebagai hamba Allah yang beriman, kita sudah sepantasnya, sudah selayaknya untuk menerima, mensyukuri semua ini, dan mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, bahwa lingkungan kita akan mendapatkan sisi positif dan dampak positif dari adanya wabah ini, yaitu salah satunya yang pertama, dengan adanya pemberhentian aktivitas manusia secara serentak di seluruh dunia, maka bumi kita akan beristirahat dengan sejenak. Yang kedua, menurunnya karbon dioksida, yaitu emisi gas dari buangan kendaraan dan asap industri semakin menurun. Yang ketiga, yaitu kualitas udara menjadi lebih baik. Yang keempat, dunia baru bagi satwa liar. Yang kelima, yaitu saluran air menjadi lebih jernih. Yang terakhir yaitu penurunan perdagangan satwa liar. Saudara-saudaraku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah ceramah kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita pribadi masing-masing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah Allah sebagai ujung tombak kehidupanmu, cahaya surga sebagai sinar pendidikanmu, agar tidak ada pilihan berbuat baik dalam kehidupanmu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.